Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Nurcayati dengan NIM 402190155 dari kelas Perbankan Syariah E. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang studi hadis yang telah saya pelajari. Yang pertama mengenai hadis. Hadis secara bahasa mengandung makna al-jadid yang berarti sesuatu yang baru. Nah, menurut jumhur ulama, hadis secara istilah yaitu segala ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad SAW. Maksud dari ahwal atau keadaan Nabi yaitu segala pemberitaan, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaan Nabi. Nah, kemudian selain hadis yaitu sunnah. Sunnah secara bahasa yaitu jalan yang ditempuh baik itu sifatnya terpuji maupun tercela. Dapat juga dikatakan sunnah merupakan sesuatu yang sudah biasa dilakukan atau yang telah menjadi tradisi. Sedangkan menurut muhaddisin, sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, dan perjalanan hidup sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Selanjutnya yaitu khobar. Khobar secara bahasa berarti kabar atau warta, yaitu yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Ada yang berpendapat bahwasanya khobar itu lebih umum daripada hadis. Kalau hadis adalah segala apa yang datang dari Nabi, sedangkan khobar adalah yang datang dari Nabi dan selain Nabi. Kemudian asar. Asar secara bahasa berarti sisa atau bekas. Nah, ada yang berpendapat bahwa asar yaitu segala sesuatu yang datang dari sahabat dan tabi'in atau pengikut Nabi. Nah, penyebutannya seperti wafil asari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa struktur hadis yaitu sanad, matan, mukharij, dan rawi. Nah, sanad sendiri secara bahasa berarti muktamad, yaitu tempat bersandar atau tempat pegangan yang dipercaya. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadis yang menyampaikannya pada matan. Ada juga ulama yang mendefinisikan matan sebagai perawi yang menukilkan hadis dari sumbernya yang pertama. Sedangkan matan menurut bahasa berarti sesuatu yang nampak. Matan juga berarti lafal-lafal hadis yang di dalamnya mengandung makna, atau juga bisa diartikan matan adalah teks-teks hadis baik yang bersumber dari Nabi, sahabat maupun tabi'in. Rawi, sedangkan rawi adalah orang-orang yang terlibat dalam periwayatan hadis, yaitu yang meriwayatkan hadis ataupun memberitakan hadis kepada umat Islam. Nah, sedangkan mukharij adalah perawi terakhir sekaligus perawi yang berhasil menghimpun hadis dalam sebuah kitab hadis. Misalnya Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwasannya Al-Quran dan hadis itu merupakan pedoman hidup dan sumber ajaran Islam. Nah, ada beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayan at-takrir, yaitu menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran, serta memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu bayan at-tafsir, penjelasan hadis terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Nah, yang ketiga yaitu bayan at-tasyri',
yaitu penjelasan hadis yang berupa mewujudkan, mengadakan, atau menetapkan sesuatu hukum atau aturan-aturan syar'i yang tidak didapati nasnya dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat yaitu bayan an-nasakh, penjelasan hadis yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, secara garis besar, fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu pertama, menetapkan dan menguatkan hukum yang ada dalam Al-Quran. Dengan demikian, sebuah hukum memiliki dua sumber hukum sekaligus, yaitu Al-Quran dan hadis. Misalnya tentang kewajiban sholat, zakat, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi kedua yaitu memperinci dan menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran yang masih global, serta membatasi yang mutlak dan mentahsis atau mengkhususkan keumuman ayat Al-Quran. Misalnya perintahnya dalam Al-Quran itu tentang mendirikan sholat, maka hadis menjelaskan secara terperinci tentang teknis pelaksanaan sholat. Nah, fungsi yang ketiga yaitu membuat atau menetapkan hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Nah, misalnya apa? Misalnya larangan memakan binatang buas yang bertaring dan berkuku. Kemudian saya akan membahas secara singkat periodisasi perkembangan hadis. Periode pertama yaitu perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW. Pada masa ini merupakan periode awal pertumbuhan hadis. Umat Islam pada masa itu memperoleh hadis secara langsung dari Rasulullah. Kemudian periode kedua itu pada masa Khulafaur Rasyidin. Periode ini disebut juga masa membatasi dan menyedikitkan periwayatan. Karena apa? Karena penulisan hadis itu terbatas dan memfokuskan dalam penyebaran Al-Quran. Kemudian periode ketiga yaitu pada masa sahabat Nabi dan tabi'in. Periode ini merupakan masa berkembangnya dan meluasnya periwayatan hadis, serta daerah Islam pun sudah meluas. Namun pada masa ini mulai bermunculan hadis-hadis palsu serta hadis-hadis palsu setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian periode keempat yaitu perkembangan hadis pada abad kedua dan ketiga Hijriah, yakni pada masa Umar bin Abdul Aziz, yang mana hadis ini mulai dibukukan. Kemudian periode kelima yaitu masa mentahsihkan hadis dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Pada periode ini, para ulama hadis mulai memisahkan mana hadis yang dhaif dan mana fatwa sahabat dan tabi'in, serta memilih-milih mana hadis yang sahih, hasan maupun yang dhaif. Dan periode terakhir yaitu upaya para ulama hanya mengumpulkan dan selanjutnya mensistemasikan susunan hadis. Contohnya seperti mendahulukan bab toharoh, wudhu, kemudian sholat dan lain sebagainya. Namun setelah periwayatan dan perkembangan hadisnya meluas dengan pesat, munculnya kelompok inkarus sunnah dan pemalsuan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, inkarus sunnah itu apa? Inkarus sunnah yaitu sekelompok umat Islam yang tidak mengakui atau menolak sunnah atau hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Nah, mereka menilai bahwa hadis cenderung bertentangan dengan ayat Al-Quran serta bertentangan dengan tradisi masyarakat dan akal sehat manusia. Gerakan ingkarus sunnah
hanya dilakukan secara individual, tidak mengatasnamakan sebuah kelompok ataupun organisasi. Kita sebagai umat Islam di Indonesia perlu waspada dan hati-hati serta membentengi diri dari propaganda gerakan Inkarus Sunnah. Sekian penyampaian saya dalam mata kuliah studi hadis. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.